Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, baik yang hadir secara online maupun offline di Sekre. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan para narasumber di sore ini. Kita di acara Ganesha Startup Club yang hari ini kita bekerja sama dengan Badan Alumni Finance Alumni. Badan Alumni Finance Alumni ada Mas Christian. Jadi tamu kita juga hari ini cukup spesial dari Loan Market. Wah, Loan Market nih paling seru. Full team. Alhamdulillah bisa hadir di Sekre. Loan Market sangat terkemuka lah ya kalau misalnya di tulisannya itu. Jadi punya banyak sekali cabang financial consultant, lebih dari 16 kantor cabang dan 200 loan advisor tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Mohon izin kesempatan pertama kita mintakan kepada Loan Market untuk menjelaskan apa itu Loan Market dan apa yang bisa kita lakukan bersama sebagai teman-teman, mungkin sebagian besar sebagai alumni. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Abdul Luki ya. Dan khususnya Mas Budi Andriana, angkatan 94 ya? Ya. Oke, dan tentunya terima kasih kepada Mas Gembong yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, dan narasumber yang online ya, Mas Jaki Berian ya. Salam kenal, Mas. Oke. Sebelumnya terima kasih telah diberikan kesempatan saya mewakili Loan Market dari cabang Loan Market Derosa, di mana di sini saya Dewi Ros Anggraini sebagai prinsipal, dan saya bersama rekan-rekan saya ini ada Ibu Dina Carolina sebagai salah satu juga owner dari Loan Market Derosa, dan ada Bu Ruti Elizabeth sebagai leader di tempat kami, dan juga ada Frans Yanipar sebagai loan advisor di Loan Market Derosa. Di sini kita diskusi kecil ya nantinya terkait apa sih loan market itu gitu ya. Nah, saya sampaikan loan market ini adalah dibuat sebagai pendampingan dari para peminjam yang ingin meminjam atau mengambil kredit gitu. Nah, di sini saya coba sampaikan ada slide presentasi. Slide presentasinya coba akan saya bacakan. Visinya Loan Market, visinya adalah untuk menumbuhkan bisnis keluarga yang luar biasa yang memberdayakan konsumen untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Nah, jadi di sini sangat cocok bagi para genshare yang akan mengembangkan bisnisnya. Di sini kita akan coba mendampingi Bapak Ibu atau adik-adik yang ada di IAITB ini. Kemudian misinya di sini kita ingin menjadi brand yang paling dipercaya dalam bidang konsultasi finansial, dan cukup diketahui kita satu-satunya di Indonesia untuk saat ini sebagai agen finansial. Nah, kita lihat di sini ada foto perempuan cantik. Nah, ini adalah owner dari Loan Market Indonesia yang diambil langsung dari Australia. Nah, perannya Loan Market di Indonesia adalah untuk mendampingi yang tadi sudah disampaikan, untuk memperlancar proses kredit adik-adik atau bapak ibu yang ingin mengambil kredit di mitra yang sudah bekerjasama dengan Loan Market. Di sini memang Loan Market mempunyai jaringan atau sudah bermitra lebih dari 30 lembaga keuangan. Di sini ada
bank buku 4, buku 3, buku 2, buku 1, dan ada multi finance, ada BPR, dan juga ada koperasi. Dan tentunya sebagai catatan juga kami sudah tercatat di OJK pada tahun 2019. Sehingga peran loan market ini sudah terbukti sampai saat ini seperti itu. Nah, untuk diketahui juga, next lagi. Ya, di sini kita punya produk dan layanan yang mungkin Bapak Ibu untuk saat ini bisa diajukan nanti langsung ya setelah kita selesai presentasi bisa langsung berdiskusi. Di sini kita produknya ada kredit kepemilikan rumah, ada kredit multiguna, ada kredit modal usaha, kredit investasi, kredit take over, terus juga ada misalnya deposito juga bisa nempatin melalui kita. Kemudian ada refinancing mobil dan motor, ada financing mesin, ada refinancing alat berat, invoicing financing, dan bridging loan. Jadi kita sangat banyak ya produk-produknya. Nah, mungkin dari salah satu teman-teman bisnisnya ada terkait itu, silahkan aja bisa menghubungi kami nanti. Nah, dengan siapa aja sih kita bermitra, bisa kita lihat di sini. Next. Nah, di sini adalah partnernya kita. Di sini Bapak Ibu lihat ya, ada Bank Artagraha, ada Namon, ada Nobu, ada Proline Finance, ada OCBC NSP, ada Topas Finance, ada Bank Panik, Mandiri, UOB, Bank Sampurna, BTN, ada Maybank, Yaphana, CNB Niaga, MNC, Mayapada, Sinhan, Commonwealth, ada juga Multi Finance DSI, PKE, Bank Inti Dana, Mata, Finance, Gladana, GS, Bank BRI, Bank Muamalat, Dana Mas, dan Bank Syariah. Tentunya dengan fintech juga kita bekerja sama. Nah, jadi di sini keren kan? Jadi Bapak Ibu atau adik-adik semua di sini bisa langsung deh, nggak usah capek-capek, nggak usah, aduh gimana ya, nggak punya akses ke bank. Udah cukup dengan loan market Derosa, hubungi, nanti kita akan memfasilitasinya, menjembataninya seperti itu. Nanti di sini kita adakan sesi khusus untuk bertanya. Nanti sesi khusus ini untuk tanya jawab akan akan disampaikan oleh senior saya, ada Bu Dina Carolina dan Bu Ruti Elizabeth. Monggo Bu Dina atau Bu Ruti kalau mau ada ingin disampaikan atau mau tanya jawab kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, silakan aja kami buka. Ini tanya jawabnya setelah. Langsung bisa tanya jawab aja. Nanti setelah satu lagi. Setelah satu. Ya, yang Zagi. SRE itu. Oke. Iya. Lanjut aja. Oke. Nah, di sini yang tadi kami sudah sampaikan, perannya kami adalah menjembatani keinginan dan kebutuhan dari para peminjam untuk bisa kita fasilitasi atau bisa kita solusikan dengan mitra yang sudah bekerja sama dengan kami. Jadi seperti itu dari saya mungkin cukup. Mungkin Bu Ruti bisa mau tambahkan, silakan Ibu Ruti, monggo. Teman-teman semuanya, selamat sore. Saya dengan Ruti. Saya ingin menambahkan bahwa melalui loan market Derosa ini, teman-teman akan memperoleh kemudahan luar biasa dalam rangka pemenuhan yang namanya kredit berkaitan dengan baik kredit konsumtif, misalnya kredit pemilikan rumah, kredit untuk renovasi, kredit untuk pembangunan rumah, atau kredit multiguna. Jadi punya aset yang akan diagunkan supaya mendapatkan yang namanya dana modal yang dipakai untuk entah sekolah anak atau untuk usaha juga ya. Nah, di samping itu kami juga membantu untuk pemenuhan kebutuhan yang namanya kredit usaha.
Kredit usaha tadi sudah disebutkan satu persatu apa saja, kredit investasi, kredit modal kerja, dan lain sebagainya. Di sini yang kami ingin informasikan adalah melalui Loan Market Darosa, teman-teman cukup menginformasikan bahwa saya ingin memperoleh bantuan dana untuk usaha, untuk mengoptimalkan usaha yang ada. Maka Loan Market Darosa akan segera membantu memberikan data-data yang harus diperlukan, checklist kebutuhan dokumen. Kemudian setelah itu kami juga akan melakukan analisa secara singkat melalui wawancara ataupun tinjauan lokasi ke tempat usaha teman-teman semua. Dan setelah itu kami akan mereview dan menyesuaikan kira-kira bank mana, lembaga keuangan mana, baik bank maupun non-bank, yang bisa kami arahkan sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh teman-teman semuanya, sehingga dokumen tersebut bisa di-approve segera. Di sini Loan Market Darosa selain mengkolek dokumen, mereview, kami juga akan mengawal kreditnya. Kredit itu akan dikawal dalam arti kata kami akan mengawal supaya banknya mempercepat proses kreditnya sampai dengan approval kredit dan sampai dana cair. Itu fungsi dari Loan Market Darosa yang memudahkan teman-teman semua untuk mendapatkan percepatan perolehan dana pinjaman dari bank. Baik tadi saya sempurnakan adalah bank-bank konven maupun syariah maupun multi finance, fintech, koperasi maupun BPR. Jadi teman-teman tinggal duduk manis, kami yang akan membantu supaya semuanya terfollow up dengan cepat. Itu saja tambahan dari saya, Ibu Dewi. Silakan Ibu Dina kalau mau menambahkan. Baik, makasih atas waktunya. Prinsipnya sih udah disampaikan semua oleh Bu Dewi dan Bu Ruti tadi. Tapi sebenarnya juga ini kita juga punya kesempatan juga. Jadi Loan Market Darosa itu kita punya partner yang banyak. Partner kita sebut sebagai loan advisor atau juga sebagai pemberi referral. Jadi dari Bapak Ibu, apabila juga ada mengetahui ada teman rekan yang membutuhkan pinjaman, itu monggo silahkan hubungi kami segera. Seperti disampaikan tadi, normal proses kredit biasanya itu adalah kalau KPR itu sekitar setelah data lengkap harusnya itu bisa cair sampai dengan maksimal 2 minggu cair. Jadi setelah data lengkap cair ya, sehingga itu konsekuensinya adalah memang paling berat adalah melengkapi data. Nah, kalau sampai lambat itu berarti ada masalah. Nah, kami bisa menjembatani. Biasanya ada proses juga KPR yang bisa 1 bulan. Itu kita bisa menjembatani antara kebutuhan nasabah dengan lembaga keuangan, bankan atau non-bank, di mana kita bisa tahu, oh ini kalau mau lebih cepat harus begini. Nah, itu kalau KPR. Sedangkan kalau yang non-KPR atau kita sebut sebagai kredit produktif, itu biasanya waktunya adalah sekitar 3 minggu sampai 2 bulan prosesnya, tergantung plafon atau tergantung pinjaman yang diajukan atau diberikan. Nah, itu juga kadang-kadang bisa molor 3 bulan. Pengalaman saya, ada yang mengajukan sekitar 10 miliar itu bisa 3 bulan. Nah, tetapi dengan adanya kita, mungkin kita bisa percepat waktunya karena kita bisa menjembatani, oh kalau mau ke bank harus gini, gitu ya. Jadi dengan kata lain, supaya lebih cepat, kita sebagai interpreter atau kita sebagai penengah ya, mediator antara bank dengan nasabah supaya prosesnya lebih cepat dan menerjemahkan bahasa bank. Bahasa bank itu kadang-kadang ya bukannya apa-apa, kadang-kadang punya istilah-istilah yang nggak masuk akal, tetapi itu menjadi syarat utama. Umpamanya kita bicara rasio-rasio finansial, atau kita bicara ada restrukturisasi, kita bicara mengenai kolektibilitas, kita bicara mengenai blacklist dan sebagainya, itu kita bisa langsung menjembatani bahwa oh kalau kondisi seperti ini kita bisa ajukan bila ABC. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu belum ada proposal, tetapi ada yang dengar nih, ini teman saya kemarin ada yang mau mengajukan nih, mau bikin, katakanlah umpamanya mau usaha bengkel, ya kan, atau mau renovasi rumah, ya kan, kebetulan ini mau lebaran, ya kan, mungkin Anda mau perbaikan rumah, sedangkan dana terbatas. Tapi rumahnya sudah ada, sudah lunas dan seterusnya. Ya nanti kita bicarakan, apakah pinjamannya bisa di top up, kita akan bicarakan, kita diskusikan, kalau memang masih ada KPR-nya. Kalau KPR sudah lunas, maka kita kita coba proses
kalau ada kebutuhan seperti Ibu Ruti sampaikan tadi, kita coba ambil kredit yang namanya kredit multiguna. Itu udah jaminan, udah ada aset, udah ada rumah. Kemudian mau mengajukan pinjaman untuk renovasi, penambahan kamar karena ini mau lebaran dan seterusnya, kita bisa bicarakan ya. Nah, ternyata teman kita ini mungkin pengusaha ya kan, contoh kasus pengusaha, karena mungkin teman-teman ITB juga banyak yang sudah wira swasta mungkin ya, sehingga dengan kata lain kita akan bicarakan bahwa asumsinya adalah ini pengusaha, ada temannya teman-teman alumni atau alumni sendiri, ada yang mau mengajukan kredit usaha, tapi sudah berjalan. Nah, tapi mungkin karena Bapak Ibu kurang paham mengenai aturan bank, ya mohon maaf, mungkin ada kreditnya atau kredit card-nya yang sempat terjerat apa namanya kasarnya kolektibilitas 2 ini masalah bahasa bank lagi ya. Ternyata pernah menunggak tetapi sudah selesai, atau bahkan tidak pernah punya kredit card tetapi masuk ke dalam daftar hitam atau ada masalah dengan perbankan. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu kita harus terbuka, duduk bersama, kita akan bilang tolong lengkapin ini kalau memang kreditnya hendak diproses. Itu satu. Kadang-kadang wira swasta suka lengah mengenai cash manajemennya atau cash flow pribadinya. Nah, itu kita bisa bimbing, coba beresin dulu ini atau minta ini dari banknya dan seterusnya supaya prosesnya lebih lancar. Atau di sisi lain, ini saya mau mengajukan nih, mau renovasi karena mau lebaran atau kita mau ada bikin bengkel, mau bikin salon atau apapun ya. Nah, tapi ternyata mohon maaf, istri atau suami, Bapak Ibu ada yang pernah mohon maaf mungkin pernah kredit sebelumnya dan itu bermasalah juga. Nah, itu juga harus kita beresin pelan-pelan. Itu satu. Kedua, umpamanya ada juga yang pengen pinjaman tapi jaminannya rumah orang tua. Nah, itu nanti kita bicarakan. Jadi banyak tips-tips yang kita bisa berikan di sini, bagaimana strukturing kreditnya, bagaimana kita membuat satu diskusi yang akhirnya ujung-ujungnya go or no go, atau go tetapi syaratnya ABC. Sehingga pada saat ketemu bank, kita bisa represent Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu menerangkan situasinya seperti ini. Nah, tapi jujur aja kalau memang akhirnya sudah tidak bisa, sebagai konsultan yang jujur, sebagai rekan kerja yang jujur, kita bilang, mohon maaf, kalau seperti ini, sudah pasti bank akan menolak. Jadi, kita harus jujur di depan bahwa jangan dipaksakan, karena ini udah pasti ditolak. Karena akan buang waktu, kasihan kan. Nah, biasanya terus jalan keluarnya gimana? Mari kita diskusikan. Jadi intinya urusan nama bank, karena kebetulan kita ex-bankers, dan kita tahu kira-kira cara analisa bank, risknya, risk profiling, risk mitigation, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin kita memberikan, kita yakin loan market akan memberikan nilai tambah yang cukup besar. Sebagai tambahan tadi Bu Dewi sampaikan sedikit singgung bahwa originally franchise ini dari Australia. Nah, di Australia sendiri sudah sangat sukses sekali, dan memang kenapa sampai dibawa ke Indonesia, karena populasi negara Indonesia ini sangat besar, jauh lebih besar dari Australia, plus bahasa antara bank dengan nasabah gap-nya masih tinggi. Nah, kami menjembatani itu, dan tidak ada biaya di muka, kita bicara biaya semua di belakang setelah kreditnya cair. Jadi kembali lagi, segala macam kredit jadi atau tidak jadi, monggo kita diskusikan. Jadi umpamanya ada Bapak Ibu bilang, boleh nggak sih konsultasi tapi belum tentu jadi, boleh. Jadi kita kalau memang kita mau ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa. Jadi nggak ada cost ya. Selama kita nggak harus pergi ke Bandung atau keluar kota, itu ada biaya transport yang cukup mahal. Tapi kita bisa by phone, bisa by Zoom, so kita bisa diskusi. Kita free to discuss karena kita sudah punya MOU kan. Kita sudah punya PKS dengan Ikatan Alumni ITB, jadi kita punya satu tanggung jawab moral untuk membantu teman-teman alumni supaya lulus uji lah dalam perbankan. Kurang lebih seperti itu. Silakan. Makasih.